Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menganalisis regresi linear sederhana. Langsung saja ke videonya. Sebelum mulai ke tutorial bagaimana cara menganalisis linear sederhana di SPSS, kita harus mengetahui dari tujuan analisis linear sederhana, syarat uji linear sederhana, dan dasar pengambilan keputusan. Di sini tujuan dari analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana, yang pertama data itu harus valid dan reliable, dan juga harus normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita sudah menyiapkan data. Kita copy data dari Excel. Kita copy. Lalu kita masukkan ke SPSS. Sebelum masuk ke data view, kita masuk dulu ke variable view. Di sini kita namai variable X dan variable Y. Kita ubah measure ke scale. Lalu kita ke data view. Lalu kita copy paste. Lalu kita langsung ke analyze, ke regresi, lalu ke linear. Kita masukkan nilai X ke independent, lalu nilai Y ke dependent, lalu oke. Di sini kita mendapatkan 3 tabel, yaitu model summary, ada ANOVA dan koefisien. Di sini kita akan menganalisis data tersebut. Kita ke analisisnya. Di sini sudah ada tabel dari summary. Di sini diketahui nilai R square, di sini nilai X square sebesar 0,994. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 99,4%. 99,4% ini diperoleh dari kita mempersankan nilai 0,994. Selanjutnya untuk output uji F. Di sini di tabel ANOVA kita tidak menggunakan karena di sini output di atas tidak digunakan dalam regresi linear sederhana, dikarenakan output uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama, maka lebih cocok digunakan dalam regresi berganda. Jadi tabel ANOVA lebih cocok digunakan pada regresi berganda. Kita lanjutkan saja ke analisis output uji T atau uji hipotesis. Di sini kita menggunakan tabel koefisien. Di sini kita sudah sebelumnya di sini sudah ada dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel
X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini nilai sig, di sini diketahui nilai sig variabel independen sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Di sini nilai sig lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, persamaan itu membentuk persamaan regresi yang diperoleh, yaitu Y sama dengan 5,510 plus 1,926X. Nilai Y ini dari mana? Nah, nilai Y ini dari konstan, yaitu 5,510, dan plus 1,2926 ini dari nilai sini, nilai X. Di sini kenapa di sini plus? Karena di sini nilai X yaitu nilai plus. Ketika di sini nilainya min, maka di sini min juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai konstan atau A bernilai 5,510. Artinya apabila jika variabel independen bernilai 0 konstan, maka variabel dependen bernilai 5,510. Nilai koefisien regresi variabel independen bernilai 1,926. Bernilai positif. Di sini bernilai positif. Artinya apabila variabel independen meningkat satu satuan, maka dependen juga akan mengalami peningkatan sebesar 1,926. Begitu tutorial dan pembahasan singkat tentang analisis regresi linear sederhana. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.